Ini adalah beberapa tanda berbahaya yang menunjukkan kalau kalian itu sudah kecanduan pornografi yang berat. Hati-hati, kalau misalnya kalian menemukan tanda-tanda yang saya sebutkan nanti, sebaiknya segera kurangi dan mencari pertolongan supaya tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari masalah. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu pekerjaan saya itu adalah menangani kasus permasalahan seksual. Salah satunya adalah pada kecanduan pornografi juga masturbasi. Mungkin selama ini kita familiar kalau kecanduan itu dengan sesuatu yang sifatnya zat, contohnya rokok, alkohol, kemudian narkoba. Tetapi yang perlu diketahui, kecanduan itu ada dua jenis. Ada yang namanya kecanduan substansi. Kecanduan substansi itu ada zatnya, seperti yang saya sebutkan tadi, rokok, alkohol, dan narkoba. Satu lagi, namanya itu adalah ada yang berupa kecanduan perilaku. Kalau kecanduan perilaku ini, dia tidak ada benda yang kita gunakan langsung masuk ke dalam tubuh, melainkan sebuah tindakan kita terhadap mungkin barang atau hal-hal yang bisa membuat kita kecanduan. Contohnya apa kecanduan perilaku ini? Kita kecanduan games, kecanduan judi online, atau yang terakhir itu adalah kecanduan pornografi juga masturbasi. Tentu yang namanya kecanduan itu sudah pasti tidak baik ya, karena yang namanya kecanduan ini sudah terlalu tinggi dan di luar dari batas normal. Sama halnya pada kecanduan pornografi juga masturbasi. Pornografi sendiri pada pecandu yang berat, dia ini dapat merusak sistem di otak kita, sehingga akhirnya apa? Terdapat perubahan fungsi tubuh juga kesehatan mental. Makanya yang namanya kecanduan pornografi ini sebaiknya jangan disepelekan dan kita harus tahu kapan nih kecanduannya sudah berlebihan. Parahnya lagi, pada pecandu pornografi yang berat, mereka sering tidak sadar ya ketika mengalami kecanduan yang berat. Karena biasanya mereka berada dalam sebuah lingkaran setan yang menyebabkan diri mereka itu semakin tidak sehat. Siklus dari lingkaran setan ini kurang lebih seperti ini ya. Pertama, seorang pria biasanya dia suka menyendiri. Akibat dari menyendiri ini, mereka akhirnya suka mengonsumsi konten-konten pornografi. Semakin lama, semakin banyak konten pornografi yang ia tonton. Alhasil, sering timbul pula karena kecanduannya ini, dia menjadi malu dan memiliki rasa bersalah pada dirinya sendiri. Kemudian, sebagai konsekuensinya, dia menjadi semakin sering berbohong kepada orang lain. Kenapa berbohong? Untuk menutupi kecanduan pornografinya dan tetap bisa melakukan masturbasi. Setelah berbohong, akhirnya mereka memilih waktu untuk menyendiri lagi dan begitu seterusnya terjadi perputaran lingkaran setan ini. Sekarang bagaimana sih kita tahu kalau diri kita itu sudah menunjukkan kecanduan yang cukup berat? Saya akan membagikan ya, ini dia 6 gejala yang merupakan sebuah kecurigaan kalau kita itu sudah mengidap kecanduan pornografi yang berat. Gejala yang pertama itu adalah sulit untuk mengontrol gairah seksual. Kita harus tahu dulu ya, sebetulnya gairah seksual itu merupakan hal yang normal pada pria-pria, apalagi pada pria yang sudah menginjakkan usia pubertas ke atas. Hal ini dikarenakan pada saat usia puber, kita itu akan meningkat hormon testosteronnya. Hormon testosteron inilah yang kemudian mengakibatkan seorang pria sering memiliki gairah yang tinggi. Tetapi kata kuncinya di sini adalah bisa mengontrol gairah seksual. Karena apa? Ingat, kita ini manusia, punya akal sehat, sehingga seharusnya kita bisa mengontrol gairah ini tanpa mengganggu keseharian kita. Pada seorang pecandu pornografi yang berat, mereka itu sering mengalami kesulitan untuk mengontrol gairah seksualnya. Jadi misalnya ya, mereka sedang beraktivitas, selalu terbayang konten pornografi dan ingin menonton konten pornografi juga melakukan masturbasi. Alhasil, ketika mereka sedang berada di tempat keramaian, mereka itu jadi tidak tenang. Mereka ingin buru-buru pulang atau ke tempat sepi, supaya apa? Supaya bisa menonton konten pornografi dan melakukan masturbasi. Karena gairah dan hasrat seksualnya ini dia kesulitan untuk membendung. Jadi bayangin kondisi ini mirip pada orang yang sudah sakau kecanduan zat-zat. Kalau orang yang kecanduan narkoba kan mereka jadi gelisah. Sama, pada pecandu pornografi yang berat, mereka itu menjadi gelisah dan sakau ingin segera menonton pornografi meskipun sedang melakukan aktivitas. Gejala yang kedua itu adalah mengganggu fokus dan keseharian. Ini masih dampak lanjutan ya dari permasalahan sebelumnya. Karena mereka sulit untuk mengontrol gairah seksual, hal ini berimbas mereka akhirnya mengganggu fokus juga produktivitas sehari-hari. Yang seharusnya mereka itu bisa belajar, fokus di sekolah, atau mungkin bekerja. Tiba-tiba saja mereka kesulitan untuk fokus karena mereka itu sangat ngebet bisa menonton pornografi dan melakukan masturbasi. Kalau pada orang-orang yang normal, seharusnya mereka itu bisa ya untuk mengontrol gairah seksualnya dan tidak mengganggu keseharian. Jadi mereka itu masih bisa untuk beraktivitas
beraktivitas seperti biasa, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, pada pecandu pornografi yang berat, mereka itu menjadi buru-buru dan gelisah dalam melakukan segala sesuatu. Kerjaannya tidak diselesaikan dengan benar, cenderung terbengkalai, lari dari kewajibannya. Karena apa? Mereka ingin bisa menyalurkan hasrat seksual dan segera menonton konten pornografi. Dalam kehidupan sehari-hari ya, mereka itu juga sering susah merasakan kepuasan, termasuk dengan hal-hal yang kecil. Mereka merasa kalau dirinya ini selalu kurang. Karena apa? Dia itu selalu dimanjakan dengan konten-konten pornografi yang membuat dia menjadi tergratifikasi atau bahagia secara instan tanpa perlu effort yang berlebih. Akibatnya, dia jadi malas bekerja. Kerja dikit, dia ngerasa, aduh, kok harus susah gini ya supaya bisa mendapatkan imbalan. Kalau aku nonton konten pornografi aja, aku bisa senang dengan cara yang instan. Ngapain harus susah-susah? Ujung-ujungnya, makanya produktivitas pada pecandu pornografi yang berat, mereka itu semakin menurun. Di samping itu pula ya, pada pecandu pornografi yang berat, mereka itu menjadi kesulitan untuk berhubungan sosial. Mereka menjadi kesulitan untuk berkomunikasi, terutama dengan lawan jenis. Mereka jadi cemas, minder, berhubung dengan kebiasaan menonton konten pornografinya. Jadi dia selalu terbayang itu terus, sehingga akhirnya mereka menjadi lebih sering untuk menyendiri. Sekarang lanjut ya ke gejala yang nomor 3, yaitu adalah kebutuhan konten yang semakin ekstrim. Ketika seseorang sudah mengalami kecanduan pornografi yang parah, mereka itu menjadi sulit terangsang dengan konten-konten pornografi yang biasa. Jadi mereka itu kalau nonton konten porno yang biasa, bawaannya udah susah bergairah, harus cari yang lebih dan lebih tinggi lagi. Karena mereka itu selalu menginginkan kebaruan. Ini adalah sebuah tanda klasik ya dari sebuah kondisi yang namanya itu adalah desensitisasi otak, alias otaknya itu menjadi semacam kebas dengan rangsangan seksual yang sudah ada. Dia selalu ingin yang lebih tinggi lagi. Hal ini juga disebabkan ada faktor yang namanya dopamin ya. Ketika mereka menonton pornografi, tubuhnya akan mengeluarkan dopamin, tetapi dopaminnya ini selalu menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Makanya ya, sering pada pecandu pornografi yang berat, mereka itu kalau mencari konten pornografi sering kesulitan. Karena mereka menganggap kalau konten-konten yang sudah ada itu terasa membosankan. Dia sering menghabiskan waktu lama untuk mencari konten pornografi. Tidak jarang juga ya mereka itu berani loh untuk mengeluarkan uang supaya mereka itu bisa berlangganan konten-konten premium supaya memanjakan dopaminnya juga otak mereka. Karena dengan mereka melakukan itu, mereka itu bisa merasakan kepuasan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tentu akibatnya apa? Mereka itu menjadi ketergantungan. Uangnya banyak habis untuk hal-hal yang tidak benar. Kemudian akhirnya mereka jadi sering terhambat pada keseharian. Kondisi ini sebetulnya sangatlah tidak sehat karena ini berimbas juga ya pada keseharian mereka. Mereka itu menjadi sulit puas dengan pencapaian-pencapaian kecil. Mereka menjadi malas karena mereka itu menjadi membutuhkan sesuatu yang sangat tinggi supaya bisa merasakan kepuasan yang dia ingin dapat. Pada kondisi-kondisi pencapaian kecil, dia menganggap kalau itu adalah hal yang sepele, tidak bisa membahagiakan, bahkan cenderung biasa-biasa aja. Akhirnya mereka menjalani hidup dengan kehampaan. Di samping itu, hal ini juga meningkatkan ekspektasi yang tinggi pada pasangannya ketika ia menikah. Karena dia sudah terbiasa dengan konten pornografi yang ekstrim. Alhasil, dia memerlukan sesuatu yang se-ekstrim di pornografi yang ia saksikan. Kalau pada sesuatu yang biasa, yang seharusnya normal pada manusia, dia ngerasa kayak susah aja terangsang, sehingga sering timbul keluhan di tubuhnya. Sekarang kita lanjut ya ke gejala yang keempat, yaitu adalah menghabiskan waktu lama untuk menonton pornografi. Kita harus tahu ya, sebetulnya ada 3 jenis kategori pada penonton pornografi. Yang pertama, itu namanya adalah rekreasional. Sesuai namanya ya, rekreasional itu dia menonton pornografi sesekali untuk mencari kesenangan. Pada orang yang rekreasional ini, mereka biasanya menghabiskan durasi kira-kira 30 menit dalam 1 minggu untuk menonton pornografi. Biasanya pada orang-orang yang masuk ke kategori rekreasional ini, mereka tidak merasakan keluhan pada tubuhnya karena sifatnya hanya sesekali saja. Nah, kategori selanjutnya ini yang sering menimbulkan keluhan, yaitu namanya adalah kompulsif. Jadi kalau pada seseorang yang sudah masuk ke kategori penonton pornografi yang kompulsif, dia itu menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk menonton konten pornografi. Seringkali dalam 1 minggu bisa habis waktu selama 2 jam hanya untuk menonton pornografi. Karena apa? Mereka itu sudah kecanduan yang parah, mereka sulit puas dengan konten yang sudah ada, sehingga dia suka scrolling mencari konten yang bisa
bisa memuaskan gairah seksualnya. Dia mungkin saat melakukan aktivitas sehari-hari suka menonton pornografi, terutama di tempat-tempat umum. Jadi misalnya nih, di kelas orang-orang lagi belajar, dia suka mojok di pinggiran untuk menonton konten pornografi. Tentu ini sudah merupakan sesuatu yang tidak sehat, karena dia mengganggu keseharian, juga menggunakan waktunya untuk menonton konten pornografi, bahkan di tempat yang tidak seharusnya. Jadi kompulsif ini orang yang sudah terlalu parah. Selanjutnya yang ketiga juga ada loh kategori penonton pornografi yang namanya itu adalah high distress. Kalau pada high distress ini, sebetulnya dia nonton konten pornografi cenderung sebentar. Dalam 1 minggu, dia itu kurang dari 15 menit. Tetapi masalahnya timbul ketika mereka itu setelah menonton konten pornografi, mereka sering merasa bersalah dan cemas. Karena dia ngerasa kalau kebiasaannya ini tidak sehat, juga mengganggu kesehatan. Makanya pada orang-orang yang high distress ini, sebetulnya dia tidak menghabiskan waktu yang lama ya untuk menonton konten pornografi. Tapi sudah timbul keluhan dan merasa kalau tubuhnya itu tidak baik. Ini masih nyambung juga ya dengan gejala yang selanjutnya, nomor 5, yaitu adalah rasa bersalah dan cemas setelah menonton. Jadi ya, pada seseorang yang penonton film pornografi, mereka yang masuk ke kategori high distress ini, karena dia itu merasa sebetulnya menonton pornografi itu sebuah hal yang sangat dosa besar, alhasil mereka itu menjadi cemas dan stres setiap menonton. Tetapi masalah utamanya adalah dia kesulitan untuk berhenti. Setiap nonton pornografi, masturbasi, rasa bersalah. Besoknya diulangi lagi. Dia menganggap kalau ini terakhir deh aku masturbasi. Ujung-ujungnya apa? Masih diulangi lagi. Mereka itu kesulitan untuk berhenti. Jadi waktu yang digunakan untuk nonton sebetulnya nggak banyak, tetapi mereka itu rasa bersalahnya tinggi dan kesulitan untuk berhenti. Padahal seharusnya kalau kita bisa mengontrol gairah ini dengan baik, kita bisa mengontrol supaya bisa berhenti sesegera mungkin sehingga tidak mengganggu keseharian juga produktivitas kita. Selain itu juga ya, pada seorang penonton pornografi yang merasa bersalah, dia juga sering menarik diri dari orang lain. Dia lebih sering menyendiri karena merasa dirinya ini tidak pantas, kemudian merasa dirinya ini tidak tertolong, juga menimbulkan gejala-gejala yang lain. Contohnya apa? Stres yang tinggi, kemudian juga depresi. Jadi dia suka mengurung diri dan di kamar berdiam-diam saja. Tidak jarang, akhirnya mereka berujung mengakses pornografi lagi. Sekarang kita lanjut ke gejala nomor 6, yaitu adalah timbulnya gangguan fungsi seksual. Ini merupakan salah satu gejala yang cukup serius ya pada seorang pecandu pornografi yang berat. Jadi mereka itu karena sudah mengakses dalam jangka waktu lama, bisa menimbulkan keluhan di fungsi seksual alias reproduksinya. Salah satu yang paling sering itu ada kondisi namanya adalah porn-induced erectile dysfunction, alias disfungsi ereksi atau impotensi dikarenakan menonton film pornografi. Sebetulnya kalau kita menonton pornografi, dia tidak akan mengganggu fungsi seksual kita seperti mengakibatkan gangguan ereksi, gangguan ejakulasi, apalagi bisa menyebabkan mandul. Tetapi bisa saja secara tidak langsung pada seorang pecandu pornografi timbul keluhan berupa disfungsi ereksi. Hal ini dikarenakan biasanya pada seorang pecandu pornografi yang berat, mereka itu membutuhkan stimulasi yang lebih tinggi karena mereka udah biasa menonton konten yang lebih ekstrim. Selain itu dia memiliki standar realitas yang sangat tinggi supaya bisa bergairah, sehingga dia memandang kalau pasangannya ini nggak menggairahkan, akhirnya apa? Dia sulit mencapai ereksi. Kalau nonton film pornografi, ereksinya lancar. Tetapi dengan pasangan, dia susah. Tidak jarang juga ya, bisa timbul keluhan gangguan seksual yang lain. Contohnya, ada orang yang dia itu terbiasa melakukan masturbasi, alhasil dia cuma bisa terjadi ereksi yang optimal dengan melakukan masturbasi sendiri aja. Sementara dengan pasangan, dia kesulitan untuk mencapai ereksi. Tidak jarang juga ya, ada orang yang terbiasa masturbasi dengan teknik yang dalam tanda kutip aneh. Contohnya apa? Dia biasa menggesekkan penisnya itu ke bantal atau ke kasur, sehingga dia cuma bisa merasakan kenikmatan dan kepuasan bisa mencapai orgasme dengan menggesekkan penisnya tadi ke benda-benda aneh tadi. Ketika dicoba berhubungan dengan pasangan, dia ngerasa kayak vagina dari wanitanya ini sifatnya kok kayak nggak nyaman ya, lebih nyaman dengan bantal atau dengan kasur. Maka ini juga sering mengakibatkan gangguan disfungsi ereksi dan sulit puas dengan pasangan. Baik, itu tadi adalah 6 tanda dan gejala yang sudah menjadi kecurigaan kalau kita itu mengidap kecanduan pornografi yang sangat berat. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kita harus mengurangi menonton film pornografi dan melakukan masturbasi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kembali normal. Sangat mungkin pada seseorang yang sudah mengalami kecanduan pornografi parah, ini bisa mengalami kesembuhan bahkan tanpa obat.
Asalkan dia memiliki niat yang kuat dan tahu bagaimana sih metode-metode yang tepat supaya bisa sembuh dari kecanduannya ini. Memang masalahnya kita itu banyak yang tidak tahu ya, bagaimana sih metode terbaik supaya bisa sembuh dari kecanduan pornografi. Oleh karena itu, di sini saya sudah pernah ya membuat sebuah konten video yang membahas bagaimana sih cara terampuh supaya kita itu bisa sembuh kecanduan pornografi dan masturbasi. Di sini saya sharing ada 3 langkah yang sudah terbukti secara ilmiah ampuh untuk mengurangi kecanduan pornografi. Kalau kalian mau menyaksikannya, bisa klik di link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.